Halo sob, berjumpa lagi di channel Kedai Kopi. Setelah meluncurkan seri Itel P40, kini Itel Indonesia kembali menggebrak pasar smartphone entry level dengan meluncurkan Itel S23. Smartphone ini menawarkan spesifikasi dan kemampuan yang andal dengan harga ekonomis. Nah, buat sobat yang tertarik dengan smartphone ini, alangkah baiknya simak dulu 11 kelebihan dan kekurangan Itel S23. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Kelebihan pertama, RAM besar. Meskipun dijual dengan harga 1,3 jutaan, Itel S23 sudah dibekali memori RAM yang besar. Smartphone ini menawarkan kapasitas RAM 8 GB, dibekali juga fitur virtual RAM tambahan hingga 8 GB. Dengan kapasitas RAM yang luas, smartphone ini mampu menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan tanpa terjadi lag. Sobat dapat beralih antar aplikasi dengan mulus dan lancar. Kedua, penyimpanan besar. Soal penyimpanan internal, Itel S23 dibekali kapasitas yang terbilang super lega sebesar 128 GB. Menurut Jagat Review, memorinya memiliki kecepatan baca tulis mirip dengan UFS. Harganya yang murah, smartphone ini sudah dapat diandalkan untuk menyimpan berbagai jenis data, seperti aplikasi, foto, video, musik, dokumen, dan yang lainnya. Jika merasa masih kurang dengan kapasitas besar itu, sobat dapat menggunakan opsi slot microSD untuk memperbesar ruang penyimpanan. Ketiga, kamera bisa diandalkan. Pada sektor fotografi, Itel S23 dibekali konfigurasi kamera yang tidak main-main. Smartphone ini dibekali kamera utama beresolusi 50 MP dengan sensor Samsung ISOCELL GN1. Resolusi sebesar itu akan memberikan ketajaman dan membuat gambar menjadi lebih detail. Hasil foto-fotonya sudah terbilang bagus untuk diupload ke media sosial. Selain kamera utama, smartphone ini juga dilengkapi dengan kamera depth 0,08 MP. Sedangkan untuk kamera depannya sendiri beresolusi 8 MP. Yang mana sudah cukup oke untuk kebutuhan selfie, video call, dan yang lainnya. Kameranya juga dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang berguna untuk mengambil foto dengan berbagai efek menarik. Ada short video, portrait, hingga night mode untuk membantu memotret di malam hari. Kemudian untuk fitur lainnya terdapat IR Shoot, Ultra HD, Panorama, Timelapse, dan HDR. Menariknya sudah ada mode Pro. Fitur ini menawarkan setelan kamera yang cukup lengkap, mulai dari manual exposure, manual focus, white balance, ISO hingga shutter speed. Setelan pada mode Pro ini masih sulit ditemukan pada smartphone merek lain dengan harga yang sama. Keempat, refresh rate layar tinggi. Pada bagian layarnya, Itel S23 mengusung tipe layar waterdrop berukuran 6,6 inci. Layarnya sudah mendukung refresh rate 90 Hz. Dengan refresh rate yang tinggi, membuat pergerakan animasi di layar menjadi lebih smooth. Ini merupakan hal yang luar biasa, mengingat harganya yang hanya 1 jutaan, namun sudah memiliki layar dengan refresh rate tinggi. Jarang sekali vendor memberikan fitur refresh rate tinggi pada smartphone entry levelnya. Kelima, desain menawan. Secara desain, Itel S23 hadir dengan desain yang lebih modern dibandingkan kompetitornya. Bodi belakangnya bisa berubah warna keunguan saat terkena sinar UV atau matahari langsung. Hal ini memberikan kesan yang segar dan unik. Perubahan warna ini hanya terjadi pada varian warna putih saja, sedangkan untuk varian warna hitam tidak bisa. Desain smartphone ini terbilang mewah dan menawan. Bodinya terlihat mengkilap seperti menggunakan bahan material kaca, padahal bodinya terbuat dari bahan polikarbonat. Pastinya orang mengira bahwa smartphone ini dibanderol dengan harga yang fantastis. Keenam, performa kencang di kelasnya. Tak disangka-sangka performa Itel S23 tak bisa diremehkan. Pasalnya smartphone ini ditenagai chipset Unisoc T606 dengan fabrikasi 12 nanometer. Chipset ini memiliki Cortex A75 untuk performa dan Cortex A55 untuk efisiensi daya. Menurut pengujian yang dilakukan oleh tim Jagat Review, Itel S23 mampu mendapatkan skor AnTuTu 9 sebesar 230 ribuan. Saat dites menjalankan Genshin Impact setting low dengan skenario hanya jalan-jalan di gamenya, hasilnya cukup mengejutkan. Smartphone ini mampu mendapatkan frame rate di 20-30-an fps. Performanya lumayan oke untuk memainkan game berat. Ketujuh, baterai tahan lama.
Bukan hanya menawarkan performa mumpuni di kelasnya, Itel S23 juga dibekali baterai yang cukup awet. Walaupun kapasitas yang dimilikinya cukup standar yaitu 5000 mAh, smartphone ini diklaim mampu bertahan hingga seharian penuh. Menurut pengujian yang dilakukan oleh tim Jagat Review, ketika dites memutar lokal video playback 1080p, smartphone ini mampu bertahan selama 19 jam 14 menit. Daya tahan baterainya tergolong irit. Lalu untuk streaming video YouTube 1080p selama 30 menit, baterainya hanya berkurang 3%. Main Genshin Impact selama 30 menit, baterainya hanya berkurang 9% saja. Kemampuan baterainya bahkan mengalahkan Itel P40 yang punya baterai 6000 mAh. Kedelapan, isi box kemasan lengkap. Saat membeli Itel S23, sobat akan mendapatkan satu unit smartphone dengan screen protector yang sudah terpasang, kepala cas 10 watt, kabel USB Type-C, case transparan, SIM ejector, buku manual, dan kartu garansi. Untuk smartphone di harga 1 jutaan, isi box kemasannya sudah tergolong lengkap. Jadi sobat bisa langsung memakai smartphone ini tanpa perlu membeli barang ataupun aksesoris tambahan yang lain. Selain memiliki sejumlah kelebihan, Itel S23 juga punya sejumlah kekurangan yang harus dipertimbangkan sebelum membelinya. Kekurangan pertama, isi daya lambat. Walaupun Itel S23 sudah menggunakan USB Type-C, tapi sayang smartphone ini tak dilengkapi dengan fitur fast charging. Kecepatan chargingnya hanya berdaya 10 watt. Berdasarkan tes yang dilakukan oleh tim Jagat Review, mengisi baterai dari kosong hingga penuh butuh waktu sekitar 3 jam 15 menit. Durasi pengisian dayanya terbilang sangat lambat. Jadi saat ngecas, sebaiknya ditinggal untuk aktivitas lain ataupun ditinggal tidur saja. Kedua, tidak ada auto brightness. Walaupun layar Itel S23 terbilang cukup bagus di kelas harganya, tapi sayang ada satu hal yang kurang, yaitu tidak adanya sistem auto brightness. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya light sensor, sehingga pengaturan kecerahan layar harus dilakukan secara manual. Hal ini cukup merepotkan, karena kita terpaksa harus sering mengatur kecerahan layar saat berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan kecerahan yang nyaman. Ketiga, update OS belum jelas. Selain antarmuka yang biasa saja dan iklan yang sering muncul, Itel S23 juga masih menggunakan sistem operasi Android 12. Jika melihat harganya, sangat wajar jika OS smartphone ini belum versi yang terbaru. Namun akan lebih baik lagi jika versi Android tersebut bisa diperbarui ke Android 13. Perlu sobat ketahui, Itel belum memberikan kejelasan mengenai update software. Itel S23 merupakan smartphone entry level yang cukup menarik karena smartphone ini dijual dengan harga murah untuk spesifikasi dan kemampuan di atasnya. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari Itel S23, maka sobat bisa memutuskan apakah smartphone ini layak dibeli atau tidak. Oke sob, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, saya admin Gede Kopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you!